Berapa belas tahun aku tinggal di Bandung, aku jujur baru ke Taman Lalu Lintas itu beberapa bulan yang lalu. Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau ada duitnya mah. Kak, mohon maaf, nanti kakak akan makan di mana? Kostum Koreanya. Waktu zaman COVID gratis malah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Wow, seneng banget ya. Akhirnya kalian ngunjungin channel YouTube aku lagi. Sekarang kita mau ceritain apa ya? Oh iya, sekarang kan kita lagi musim liburan anak-anak, bener nggak Bun? Ya, daripada sekarang kita diem-diem aja di rumah, lebih baik aku akan ngerekomendasiin. Ini kita akan bikin 2 part ya. Tempat-tempat wisata yang asik dikunjungi untuk liburan keluarga yang ada di kota Bandung. Karena di kota Bandung, tempat wisatanya itu ya saing-saingan sama kota Malang, sama kota Jogja. Ada banyak banget puluhan tempat wisata yang bagus banget buat direkomendasiin. Yang sekarang aku akan bahas 10 dulu ya. Tapi sebelum Mom Ires merekomendasikan tempat wisata yang asik buat dikunjungin keluarga di Bandung, kalian yang belum subscribe, please ya, klik tombol subscribe karena itu gratis biar mendapatkan notifikasi setiap kali Mom Ires upload video yang baru. Oke, check it out. Hayo, kalau misalnya kalian mendengar tempat wisata di Bandung, pasti di dalam pikiran kalian yang pertama kali adalah tempatnya area Lembang. Padahal ya nanti kita akan bahas juga di area Lembang. Tapi ternyata di pusat kota Bandung juga ada loh beberapa tempat wisata menarik yang bisa dikunjungin. Yang pertama adalah Kebun Binatang Bandung, atau sekarang dikasih nama apa ya? Lupa, Zoologika. Wah, apa? Aku aja lupa. Oke, jadi ya Kebun Binatang Bandung ini menjadi salah satu kebun binatang tertua di Indonesia. Nah, ini didirikan di tahun 1933, meskipun sebenarnya sekarang ini masih ada masalah ya tentang kepemilikan antara yayasan kebun binatangnya sama pemerintah kota ya. Tapi kita sebagai pengunjung intinya merasa sejak tahun 2016 ya, 2016 itu di saat Kebun Binatang Bandung ada masalah beruang madu yang kurus, tahu? Nah, mereka banyak banget melakukan perbaikan dari sisi kesehatan hewannya. Dan sekarang kalau bisa kalian datang ke sana ya, ini udah kayak setengah taman safari ya. Memang tidak segede taman safari, cuman maksudnya kalau dulu kita ngelihat hewan-hewan itu ada di dalam kandang, kalau sekarang ada nih beberapa hewan-hewan yang sudah bisa dilihat secara langsung dan dipegang secara langsung, kita bisa kasih makan juga. Udah ada banyak perbaikan, hewan-hewannya juga jauh lebih terawat. Nah, kalau misalnya mau datang, ini areanya ada di pusat Bandung dekat ITB, dan harga tiket masuknya itu 50.000. Terus anak-anak yang tinggi badannya di bawah 80 cm nggak usah bayar alias gratis. Nah, di Kebun Binatang Bandung ini kita bisa melakukan apa aja sih selain ngeliatin para hewan-hewan itu. Yang pertama, kamu bisa nunggang gajah, kemudian bisa nunggang unta, bisa juga ngasih makan binturong, bisa ngasih makan jerapah, bisa naik kuda. Itu pokoknya tiketnya itu sekitar 20 sampai 25.000 per anak. Udah kayak gitu. Setahu aku ya kemarin kalau kita makan di kafetarianya ya, kita bisa langsung ngeliat loh. Jadi di kafetaria depannya itu langsung kandang singa. Kandang singanya juga udah nggak dikasih kaca-kaca lagi. Nah, saat itu aku pernah lagi makan di situ. Nah, singanya bener-bener depan mata, ngaum dia lama banget, sekitar 5-10 menitan, asik banget. Oke, tempat wisata yang kedua ini adalah Taman Lalu Lintas Ade Suryani. Dan aku pengen cerita ya. Jadi berapa belas tahun aku tinggal di Bandung, aku jujur baru ke Taman Lalu Lintas itu beberapa bulan yang lalu. Karena aku pikir aku sering banget lewat situ. Ya di mata aku tuh kayak nggak ada apa-apa, udah kayak taman kota biasa gitu. Karena dari luar tuh nggak kelihatan ada apa-apa. Seriusan beneran, aku bahkan mengira Taman Lalu Lintas Ade Suryani itu adalah taman kota yang udah mati suri, hidup segan mati tak mau gitu loh. Dikasih tahu lah sama anak-anak rumah. Kalau misalnya mau pengen bikin konten, ajak deh ke Taman Lalu Lintas. Udah, Taman Lintas ada apa? Bener, datang ke sana tiket masuknya cuma 10.000. Di sana ada banyak banget wahana yang bisa asik banget lah pokoknya. Jalanannya luas. Udah gitu anak-anak bisa belajar, namanya Taman Lalu Lintas dong. Bisa belajar berbagai macam transportasi. Bisa naik kereta-keretaan juga ngelilingin taman tersebut. Udah kayak gitu ada wahana Flying Fox sekarang. Udah kayak gitu ada apa lagi? Wah, pokoknya kalau kasih makan, jalan-jalan, naik sepeda gitu itu bisa banget. Terus juga ada kolam renangnya. Kalau nggak salah kolam renangnya masuknya berapa ya? 10.000 juga deh kalau nggak salah. Ya, kolam renangnya meskipun 10.000 tenang, bersih. Tempat mandinya juga oke. Tuh, cobain deh ya. Salah satu wisata murah buat ngajak anak-anak main ke Taman Lalu Lintas Ade Suryani. Oke, tempat wisata selanjutnya di pusat kota Bandung. Ya, asik banget ya kalau ceritain tentang tempat wisata. Secara aku senengnya tuh traveling, ngajak main anak-anak aku. Amin, anak aku. Ini ada di pusat kota Bandung. Siapa yang nggak kenal Jalan Braga?
Ya, memang sih Jalan Braga itu bukan tempat wisata yang asik bawa anak-anak, tapi sebenarnya asiknya itu bawa pasangan, bawa pacar, bawa suami gitu ya, karena di situ auranya itu romantis ya, romance ya. Nah, jadi Jalan Braga itu panjangnya di 600 meter ya, lebarnya 7,5 meter, yang mana masih banyak menyisakan bangunan-bangunan tua ala Belanda dulu ya, di saat kita masa penjajahan. Jalanannya juga itu bukan dari aspal, tapi dari batu-batuan yang dikasih semen ya, biar kelihatan lah kota tuanya gitu. Di sepanjang kanan kirinya itu sengaja bangunan itu nggak dirombak modern. Di situ ada kafe ya, ada coffee shop, kemudian di situ juga ada mall, kemudian di situ juga ada biliar ya, kalau nggak salah di situ juga ada ini deh, apa namanya, ini apa kalau orang malam-malam tuh bar. Nah, ada bar juga di sana ya. Jadi dari siang, dari jam 10 pagi sampai ke malam, kalian datang deh ke sana. Di pinggir-pinggirnya itu ada banyak penjual lukisan jalanan, bagus-bagus juga. Nah, di situ banyak banget orang-orang yang mengabadikan momen itu buat tempat foto-fotonya, bagus deh pokoknya di sana. Cobain datang ya. Oke, lanjut nih ya ke tempat wisata keempat di Bandung. Nah, sekarang udah mulai nih kita masuk ke Lembang ya. Yang pertama akan dibahas adalah Orchid Forest Cikole. Wow, dari namanya aja udah kelihatan ya, ini adalah yang berbau-bau dengan anggrek. Tapi jangan salah, kalian yang nggak suka anggrek, yang nggak ngerti tanaman, datang ke sini tempatnya bagus banget, romantis banget, bawa anak juga bisa. Di sini ya, kita akan menemukan ada 4 spot yang paling akan menarik perhatian. Yang pertama adalah Wood Bridge. Jadi di situ ada jembatan panjang banget ya. Kalau misalnya kamu datang siang di sana juga benar-benar instagramable banget. Apalagi kalau misalnya datangnya malam, itu semua di sepanjang sisi jembatannya juga ada lampunya, cantik banget kalau wisata malam nih ya. Udah kayak gitu, di sini ada Pet Ventura. Jadi kalau misalnya kalian semuanya bawa anak-anak dan bingung anak-anaknya bakal gabut, nggak akan gabut, karena di situ ada area tertentu yang bisa anak-anak ngasih makan kelinci, dan itu dia luas banget. Terus nih, lapar ceritanya, kita makan tuh ya, tempatnya tuh enak banget karena Orchid Forest Cikole itu kan dikelilingi hutan pinus ya, hutan pinus 12 hektar. Dan itu suasananya adem banget, romantis banget. Duduk di meja kayu, mau di meja kayu bisa, mau di tenda-tendanya juga bisa. Bawa pasangan cucok meong ya, bawa suami, bawa pasangan, bawa istrinya, bawa anak-anaknya bisa lari-larian sepuas-puasnya bisa. Udah kayak gitu, di situ juga ada greenhouse. Jadi kalau greenhouse itu aneka tanaman ada di sana, dan ada orchid castle-nya. Jadi di situ tuh kalian bisa ngelihat banyak ragam dari jenis-jenis anggrek. Itu dibuka dari jam 9 pagi, tutupnya itu jam 6 malam. Dan kalian bisa reservasi untuk tiketnya sendiri. Harganya tuh 40.000 per orang, tapi harus tambah lagi nih 10.000 untuk asuransi ya dari perhutaninya. Jadi total 50.000 per orang. Kalian juga bisa reservasinya di nomor WhatsApp ini. Oke, rekomendasi yang kelima nih. Tadi kan kita udah ngomongin kebun binatang Bandung kan, ada di pusat kota. Nah, di Lembang juga ada yang baru, namanya Lembang Park and Zoo. Sebenarnya nggak baru-baru banget ya, dia beroperasi dari tahun 2000 berapa ya, 2021 gitu ya, 2020, pokoknya beberapa tahun inilah. Nah, itu ada di Jalan Kolonel Masturi ya, nomor 171 Lembang. Tiket masuknya 40.000 per orang. Terus di sana itu yang lucunya, kita ada performance lah ya. Ada performance. Kalau dulu dari gajah, aku pernah beberapa kali ke sana. Yang kedua kemarin bisa nonton Elsa Frozen di sana nari-nari. Udah kayak gitu, di situ banyak banget koleksi burung, koleksi monyet-monyetnya itu banyak. Itu kayaknya mengadaptasi dari kebun binatang zaman now ya. Jadi dia di situ nggak terlalu banyak dikandangin. Terus di situ ada banyak kafetarianya. Kita juga di situ bisa sewa e-bike-nya. Nah, e-bike-nya emang lumayan mahal sih menurut aku ya, 75.000 per jam. Sementara aku waktu itu di Malang aja dapat 150.000 3 jam ya. 75.000 per jam itu kan berarti cuma 2 jam ya, 150.000. Nah, sementara kan kalau kita ngelilingin tempat seluas itu nggak akan cukup 1-2 jam, tapi nggak apa-apa lah ya kalau ada duitnya mah. Nah, terus di sana juga, jadi sebelum kita masuk ke area kebun binatangnya, begitu masuk kita udah diperlihatkan banyak wahana yang bisa dipakai main anak-anak. Kita bisa ngedayung perahu di situ. Udah gitu ada ruangan yang gede banget ya. Di situ isinya banyak banget burung-burung, aneka jenis burung, ada burung makau juga. Nah, itu kita bayar lagi masuk sana kalau nggak salah 25.000 per orangnya. Tapi di situ kita kayak ada wisata burungnya banyak banget gitu ya. Udah gitu seingat aku ada rumah kucing. Nah, aku juga udah bikin tuh kontennya. Jadi penyuka kucing datang ke rumah kucing itu per orang berapa juga ya, lupa, 20.000 atau 25.000 gitu ya. Dan di situ ada sekitar 50 jenis kucing, dari mulai yang hidungnya pesek ya, yang bulunya panjang, sampai ke kucing sphinx yang nggak ada bulunya itu loh. Nah, di situ ada. Wah, pokoknya banyak banget deh, seharian nggak akan
habis ngiterin dari semuanya itu. Puas pokoknya. Oke, lanjut ke rekomendasi tempat selanjutnya. Nah, sekarang udah agak jauh ke Lembang, tarik lagi sebentar ke area Dago ya. Jadi di area Dago Pakar pasti kalian gak akan asing mendengar namanya Tahura. Sebenarnya setiap kota itu ada ya tahuranya. Tahura apa? Oh iya, Taman Hutan Raya ya. Kok dipikir aku Taman Hutan Rakyat? Oke, jadi di Tahura itu tepatnya di Jalan Juanda nomor 99, kamu akan menemukan sebuah taman kota yang dia lumayan besar, suasananya adem banget, dan di sini kelebihan dari Tahura yang ada di Bandung ini, jadi memang tata letak pohonnya sendiri aja memang sudah didesain agar bisa nyaman buat dikunjungi. Udaranya ada, bisa buat pacaran. Kok aku ngomongnya pacaran dulu? Soalnya aku kalau misalnya kesana ngeliatnya orangnya banyak yang pacaran dong, gimana? Atau nih, buat kalian yang penyuka wisata horor, kalian bisa ke sana karena di sana ada gua Jepang sama gua Belanda yang sering dijadikan tempat wisata horor. Apalagi kalau misalnya kalian penyuka jurnal Risa, itu udah beberapa kali tuh di situ malam-malam. Penunggunya nggak abal-abal, ya siang-siang aja udah mencekam, apalagi kalau malam-malam. Atau buat kalian yang suka nih wisata air terjun, di situ juga ada beberapa curug yang bisa didatengin. Ya aku lihat tuh, ada Curug Lalai, Curug Kidang, sampai Curug Omas. Karena memang dia luas banget ya. Nah, langsung aja kalian dateng deh ya. Kalau misalnya mau sama keluarga atau mau sama pasangan, langsung aja. Tapi jangan lupa, kalau misalnya udah datang ke Tahura, melipir dikit lagi ada yang namanya Tebing Keraton. Nah, Tebing Keraton ini ya masih ada di area Dago Pakar, di areanya Ciburial, Kecamatan Cimenyan. Dan di sini harga tiketnya 15.000. Aku inget banget tuh tahun 2016 aku datang ke Tebing Keraton itu datang untuk ngeliat sunrise. Datang ke sana jam 5 pagi, udah kayak gitu kita nyewa motor. Nah, kalau misalnya kalian mager, kalian bisa nyewa motor naik ke atasnya. Kalau misalnya kalian tipikal yang hemat atau memang suka gitu jalan-jalan cari udara seger ya kan, kalian bisa jalan kaki ke sana. Di sana ada spot kayak kalau di Jogja itu di daerah Delingo, kalian bisa lihat sunrise-nya. Terus nanti kalau misalnya udah kelihatan sunrise, kalian bisa ngelihat hutan pinus, di bagian bawahnya ada jurang dan di situ ada kabut-kabut romantis. Ya, jangan lupa kalau ke sana bawa jaket. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan di sana? Yang pertama, kalian bisa bersepeda ya, bisa hiking juga. Udah kayak gitu kalian bisa kemah di sana. Seru banget. Nah, oke. Di sana memang nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor. Buat kalian yang penyuka alam atau memang menyukai ketenangan, kalian bisa coba kemah di sana. Wisata selfie juga di sana bisa. Tiket masuknya 15.000. Ya murah dong ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke wisata ke-8 yaitu farmhouse. Oke, nah ngomong-ngomong soal farmhouse, ini tuh aku kayaknya udah nggak kehitung lagi untuk datang ke sana. Ada kali aku 10 kali ya, entah itu mau bikin konten YouTube, konten TikTok, konten IG aku gitu ya. Atau misalnya ada keluarga besar datang ke sini, aku ajak jalan-jalan ke Lembang, kadang-kadang ke farmhouse juga. Jadi di farmhouse itu kita bisa melihat kayak miniatur negara Eropa. Nah, di situ kita bisa sewa kostum kayak noni-noni Belanda. Harga itu 75.000 per berapa ya? Sepuasnya tuh 1 jam. Lupita di situ pokoknya bisa ngasih makan hewan juga, sapi, kambing, kemudian juga bisa burung hantu, megang burung hantu, ada iguana, ada beberapa hewan-hewan di sana. Kemudian juga kalian bisa membeli cemilan-cemilan khas dari Europe sana gitu. Terus di situ juga ada yang namanya gembok cinta ya. Jadi nanti di sana kalian beli gembok, ditulisin namanya kamu dan pasangan. Katanya kalau misalnya ditempelin di sana, nanti pasangannya cenah jadi abadi gitu ya. Beruntung aku datang ke sana udah punya suami, jadi aku nggak pakai gembok cinta itu ya. Kalau di sana malu sama umur yang datang ke sana anak-anak remaja. Nah, udah gitu kalau misalnya agak lanjut ke dalamnya, di situ ada kolam air. Jadi di situ tuh dibilangnya kolam air suci. Banyak koin-koin dikasih dicemplungin ke sana, katanya koin keberuntungan. Ya, percaya nggak percaya, kalau aku sih tipe nggak percaya, di bawah seneng-senengnya aja. Terus juga, nah buat kalian semuanya yang pengen kayak foto-foto dengan suasana The Lord of the Rings ya, di situ ada rumah Hobbit juga. Terus apa lagi ya? Aku lupa. Coba deh kalian yang udah pada pernah ke sana komentar, kalian pernah ngelakuin apa aja tuh di farmhouse. Cuman memang ya kalau misalnya kalian mau berhemat ya jajan-jajan aja. Kalau makannya bawa bekal boleh loh. Oke, tempat rekomendasi yang ke-9
itu adalah The Great Asia Afrika, dan baru kemarin aku datang ke sana dan kamu tahu betapa melelahkannya datang ke sana ya. Jadi konsepnya itu dia itu akan mengajak kita untuk berkeliling negara-negara di Asia Afrika, di benua Asia dan Afrika. Di situ ada miniatur India ya dengan kota Jaipurnya. Di situ juga ada Jepang ya, ada miniatur Jepang, ada miniatur Thailand, ada miniatur Korea, ada miniatur Afrika, lupa, Indonesia juga ada. Dan di setiap miniaturnya itu tuh kan dia ada landscape yang apa ya, yang memorial ya buat negara-negaranya. Yang paling asik tuh di Korea, karena di Korea itu tuh ya kita tuh sampai kayak seakan-akan dibawa ke rumah zaman dulunya Korea. Terus ada di situ museum pembuatan kimchi, kemudian di situ juga bisa sewa kostum Koreanya, kemudian kita bisa dikasih lihat rumah Korea zaman baheula teh, dapurnya juga kumaha gitu. Nah kalau yang Jepang kayak gitu juga nggak ya? Lupa soalnya pas aku ke sana aku tuh datangnya ke India ya, lebih banyak ekspor di India itu, soalnya di situ Zara anak aku sewa kostum India. Udah kayak gitu ada tambahan juga deh kayaknya yang apa sih, yang putar-putaran itu loh, dinyalain lagu India Kuch Kuch Hota Hai ya. Terus nanti kita sambil nari-nari di situ. Ada wahana yang beberapa memang harus dibayar 10-20 ribu. Sewa kostumnya juga 70 ribu kalau nggak salah ya. Jadi di situ kita sekalian bikin konten seru, dan sesuai dengan namanya The Great Asia Afrika ini bener-bener melelahkan, seriusan. Aku kesana pakai sendal teplek aja capeknya, bukan main. Karena apa? Karena konturnya The Great Asia Afrika itu dia itu bukit terjal Wak, ya, bukit terjal. Masuknya di bukit itu wisatanya di sana. Yang ada kita jalan kaki itu pakai tangga jembatan, dan itu berkelok-kelok, capek. Nah buat orang tua yang sekarang udah tenang aja. Di situ ada bukan gondola ding, kereta gantung lah, apa ya namanya ya, lupa aku. Pokoknya dari arah atas buat ke bawah ada keretanya, kamu diangkut pakai gondola itu, bayar 10 ribu sekali jalan. Capek lagi kesananya, mager lagi jalannya, balik lagi 10 ribu lagi, lumayan lah ya. Nah di sana kalau dulu di setiap di setiap miniatur negara itu ada makanan khas masing-masing, tapi sekarang itu disatuin jadi di satu kafe aja gitu. Jadi di situ kalau misalnya masuk ke miniatur negara-negaranya, kalian cuma fokus untuk melihat apa yang ada di sana. Kalau makanan itu terfokus di satu tempat aja. Biaya masuknya tadi 40 ribuan kalau nggak salah. Rata-rata tempat wisata Bandung itu anak di atas 80 cm harus bayar. Kalau di punten ya, kalau misalnya di kota-kota lain yang pernah aku datengin, rata-rata minimal usia 3 tahun atau minimal 100 cm gitu. Ini 80 cm. Aduh, anak aku mah belum 2 tahun aja udah 80 cm. Mayarna lumayan, bukan harga anak lagi, digitunya harga dewasa lagi lah. Ya sudahlah begitu ya. Jadi aku juga pengen sedikit membahas nih typically, karena kan aku sering nih ya, sering datang ke wisata-wisata Bandung dan wisata-wisata Malang ataupun Jogja. Perbedaannya wisata Bandung itu tiket masuknya murah beb, 25.000 sampai 40.000 per orang. Tapi jangan salah, ujung-ujungnya bakalan kerasa mahal karena di setiap wahananya yang dicas. Kamu mau foto di sini spot ini bayar lagi, kamu pengen ini bayar lagi. Sementara kalau aku ya, pengalaman aku kalau ke Jogja biasanya mereka udah include biaya masuk nih ke Waterboom misalnya, atau kemana ya, di Malang aja, di Malang ke Dinopark masuknya 100 ribuan nih. Tapi di dalam wahana, di dalam itu kamu udah nggak perlu bayar apa-apa lagi, mau foto dimanapun itu sudah include semuanya. Jadi 100 ribu itu udah sepuasnya dari pagi sampai sore. Nah kalau di Bandung ya gitulah ya, wisatanya tiketnya masuknya lumayan lebih murah dibandingkan kota lain, tapi setiap wahananya kita dicas lagi gitu ya. Ada perbedaan di antara itu. Tapi ya namanya wisata lah ya, memang gimana dong kalau wisata ya, harus siap-siap duit gitu ya. Apalagi kalau misalnya wisatanya wisata bawa anak, anak mah nggak bisa dihemat-hemat beb. Anak mah udah nangis-nangis udah pusing ya begitu ya. Kok jadi malah curhat. Yuk sekarang kita ceritain rekomendasi yang terakhir, yang ke-10. Oke, rekomendasi terakhir di video ini ya, nomor 10 adalah Dusun Bambu Lembang. Dan Dusun Bambu Lembang juga menjadi salah satu destinasi yang gak kehitung ya. Aku udah berapa kali ke sana, mungkin ada 5-6 kalian ya, nggak sering-sering tapi 5-6 kali mah lumayan lah ya. Di antara sekian puluh tempat wisata Bandung, dan Dusun Bambu tuh beberapa kali aku datengin, berarti itu jadi salah satu yang tempat aku asik. Jujur, makanan di kafetaria Dusun Bambu enak ya. Pokoknya seingat aku, pokoknya kalau misalnya aku bilang di antara beberapa tempat wisata Bandung yang makanan itu benar-benar ala restoran, itu Dusun Bambu Lembang gitu. Udah kayak gitu, yang aku suka di sana penataannya juga estetik banget. Dia sangat memperhatikan dari area awal masuk. Kan ketika kita masuk itu bayarnya itu bayarnya berapa ya ini ya? Kagak ditulisin lagi di sini ya. Waktu zaman Covid gratis malah. Mana? Ini Dusun Bambu Lembang. Waktu zaman Covid gratis. Terus juga nggak tahu ya, terakhir kali juga aku masih gratis. Karena seringnya beberapa kali pokoknya aku gratis deh. Nah, tapi mereka akan tanya, Kak, mohon maaf nanti kakak akan makan di mana?
ternyata mereka ada dua tipe ya. Ada tipe yang tempat makannya itu di pinggir danau, kalau nggak salah. Nah, memang makannya rada mahal, tapi memang enak. Di pinggir danau itu 500.000 minimal pembelian. Maksudnya gini, kamu mau datang 1 orang, mau datang 2 orang, mau datang 10 orang, pokoknya nyewa 1 saung di pinggir danau minimal 500.000 pembelian makanannya ya. Nah, ada lagi di satu tempat yang dia semua makanan Western, kemudian Indonesian ada di situ, dan itu juga enak-enak ya. Harganya ya berkisar antara 50 sampai ke 200.000 gitu ya per menu. Dan di situ kita bisa melihat pemandangan. Apa aja yang bisa kita lakukan di sana, banyak banget. Kita bisa naik sampan. Kemudian di situ juga ada playground. Playgroundnya juga gede, buat anak-anak tiket masuknya 50.000. Kalau naik sampan itu 40.000. Terus juga di situ ada ya sama bisa ngasih makan domba, bisa kasih makan kelinci. Cuma memang tempatnya itu tuh estetik banget, diperhatiin banget. Kalau dibandingkan dengan Dream Park Dago ya, luas juga kan Dream Park Dago. Ada beberapa spot yang menurut aku kayak terbengkalai gitu. Jadi kayak jalan-jalannya tuh masih belum terperhatikan. Sampai aku pernah tuh jatuh di situ karena memang si paving blocknya itu nggak rata. Nah, kalau di Dusun Bambu aku ngeliat semuanya oke. Terus juga kalian bisa nginep di sana. Ya, bisa nginep di sana, bisa camping, bisa nginep di sana. Ya, ada camping sama nginep beda. Karena kalau kamu bisa nginep, kamu kayak ala-ala kayak cottage gitu. Cuman lumayan mahal. Dengar-dengar aku mulai 1,5 juta sampai ke 3 juta per malam. Dan aku belum pernah nyobain kalau misalnya nginep di sana. Tapi di luar penginapan overall semuanya. Dan itu ada di Jalan Kolonel Masturi kilometer 11 Lembang gitu ya. Terus juga kalau misalnya kalian pengen bawa drone di situ ya, pengen aerial video, itu dikenakan charge senilai Rp150.000. Oke, sekian dulu ya rekomendasi di video ini. Karena kalau misalnya di suatu videoin bakalan banyak banget, cukup 10 aja karena aku akan lanjut di part 2. Ayo kalian tulis dong di kolom komentar, mau di review tempat wisata di Bandung yang mana yang belum disebutkan, atau mau tanya-tanya seputar itu. Emang aku agen wisata apa ya? Pokoknya kalau di Bandung itu banyak banget sih tempat wisatanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.